Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison memiliki keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi bahwa dia bisa menyempurnakan konsep lampu pijar. Hasilnya, meskipun sempat gagal 1000 kali, sekarang nama Edison dikenang sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah umat manusia. Pada tahun 1903, dengan penuh rasa percaya diri juga, Wright bersaudara membuktikan bahwa manusia bisa menaklukkan cakrawala. Hasilnya, mereka berdua lah yang melakukan penerbangan pertama kali di dunia. Dan pada tahun 1945, tanpa adanya sebuah rasa percaya diri yang tinggi, Insinyur Soekarno tidak mungkin berdiri tegak di hadapan dunia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, apakah percaya diri memang sepenting itu? Apakah percaya diri adalah hal yang positif? Apakah percaya diri selalu membawa kita pada sesuatu yang besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang tadi? Tapi bagaimana kalau kita melihat sisi lain dari rasa percaya diri? Bagaimana kalau rasa percaya diri ini dimiliki oleh para koruptor, dimiliki oleh penjahat, penjudi, orang bodoh, atau bagaimana kalau misal ada seorang penguasa yang dengan rasa percaya dirinya, dia malah menyalahgunakan kekuasaannya? Mari kita bahas. Jika kita melihat definisi dari percaya diri, maka kita akan menemukan bahwa percaya diri itu merupakan keyakinan terhadap kemampuan atau kelebihan yang kita miliki. Jadi seseorang yang percaya diri, itu mereka yakin pada kemampuannya, yakin pada bakat-bakatnya, ataupun yakin pada kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Tapi masalahnya, bagaimana kalau mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa? Pada tahun 1995, MacArthur Wheeler merampok 2 bank di Pennsylvania, Amerika Serikat pada waktu siang bolong tanpa mengenakan topeng. Dia percaya bahwa jika dia mengoleskan jus limon ke wajahnya, dia akan menjadi tak terlihat di kamera CCTV. Bisa diterima akal sehat? Jelas, sesaat setelah si Arthur ini beraksi, dia pun ditangkap dan diamankan oleh polisi. Nah, 4 tahun setelah kejadian tersebut, tepatnya tahun 1999, 2 psikolog dari Cornell University yang bernama David Dunning dan Justin Kruger meneliti kejadian tersebut dan menghasilkan sebuah penemuan yang sekarang kita sebut dengan efek Dunning-Kruger. Pada hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa seseorang yang kurang kompeten dalam suatu bidang cenderung memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Jadi seseorang yang baru mengetahui sedikit informasi, biasanya dia akan merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang paling tahu sendiri. Dan inilah alasan mengapa orang bodoh merasa dirinya pintar. Metakognisi atau kesadaran diri yang mereka punya masih berada di level yang cukup rendah. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu tidak tahu, atau gampangnya, mereka tidak tahu bahwa mereka itu bodoh. Bias kognitif di otaknya membuat mereka tidak bisa menilai kemampuan mereka sendiri dengan cukup akurat. Mereka akan cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinannya dan mengabaikan sesuatu yang menentangnya. Oleh karena itu, sebelum meningkatkan kepercayaan diri, akan lebih baik jika kita meningkatkan kemampuan kita terlebih dahulu. Minimal kita punya inisiatif lah untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Kita tahu sendiri bahwa kebodohan lebih berbahaya dari kejahatan, dan ketika kebodohan ditambah dengan keyakinan, maka apa yang akan terjadi? AI pernah berkata, percaya diri tanpa dasar bagaikan sebuah panggung sandiwara, di mana kebodohan memainkan peran utamanya dan konsekuensi menjadi penontonnya. Nah, dengan kata lain, salah satu dasar untuk membangun rasa percaya diri tidak lain adalah kemampuan dan kecerdasan. Toh, jika kita mau terus mengasah kemampuan kita, menambah pengetahuan yang kita punya ataupun meningkatkan skill kita, maka menurut David Dunning dan Justin Kruger, lama-kelamaan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri kita sesuai kemampuan yang benar-benar kita punya. Artinya jika kita mau terus belajar, maka sedikit demi sedikit rasa percaya diri kita pun mulai terbentuk. Setelah Perang Dunia Pertama diakhiri dengan Perjanjian Versailles, Jerman berada di posisi yang dirugikan karena mereka harus menyerahkan beberapa wilayah, mengganti rugi biaya yang sangat besar dan membatasi kekuatan militernya. Sehingga dari hal ini, mereka menyimpan sebuah dendam yang sangat amat besar. Dan di saat yang bersamaan, berawal dari seorang seniman gagal, lahirlah seorang diktator yang penuh dengan rasa percaya diri. Dia yakin bahwa dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa membuktikan dan membalaskan dendam negaranya dengan menguasai seluruh dunia. Dialah Adolf Hitler, salah satu manusia yang memiliki karismatik luar biasa. Tatapannya bisa menghipnotis ribuan massa untuk menuruti keinginannya. Ambisinya cukup besar dan kemampuannya dalam retorika bisa menggerakkan para tentaranya untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Pada masa kekuasaannya, kepemimpinannya yang totaliter menjadikan Hitler sebagai salah satu penyebab utama dari terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan tidak hanya itu, dengan rasa percaya diri dan kekejamannya, dia melakukan genosida terhadap orang Yahudi, di mana sekitar 6 juta dari mereka dibakar dan dibantai oleh Hitler beserta rezim Nazinya, yang kemudian peristiwa tersebut kita kenal dengan sebutan Holocaust.
Sekarang misal kita mencabut rasa percaya diri yang dimiliki oleh Hitler, kita ubah dia jadi orang yang pemalu, pesimis, dan tidak memiliki kepercayaan diri, kira-kira apa dampak positif yang akan terjadi? Apakah Hitler bisa memimpin negaranya? Apakah dia berani mengobarkan api peperangan? Atau apakah Perang Dunia Kedua akan terjadi? Tentu ini akan menciptakan banyak kemungkinan. Cuman dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, jika terjadi kerusakan, maka kerusakannya mungkin tidak sebesar seperti yang Hitler ciptakan. Dan inilah fondasi kedua dari rasa percaya diri, bahwa kepercayaan diri bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang kebaikan dan kebijaksanaan. Akan percuma jika kita punya kekuasaan dan kehebatan, tapi hal itu kita gunakan untuk kejahatan. Kita bisa bayangkan sendiri, misal ada orang yang jelas-jelas salah, tapi mereka masih percaya diri. Apa yang akan terjadi? Maksud saya, yang punya rasa malu gitu loh, kalau kita memang benar-benar salah. Jika kita salah dan masih percaya diri, itu sama halnya dengan kebodohan. Kebodohan lebih berbahaya dari kejahatan, dan kejahatan bisa menciptakan kerusakan. Sekarang misal ada koruptor yang sudah jelas bahwa mereka itu salah, kemudian di publik mereka masih percaya diri, hal ini akan menciptakan kesimpulan bahwa korupsi bukanlah sesuatu yang bermasalah, padahal itu masalah besar. Dan bisa jadi ini adalah penyebab korupsi di negara kita itu dinormalisasi. Artinya ketika ada orang yang salah dan mereka tidak merasa bersalah, maka yang dikhawatirkan adalah hal itu akan menjadi sesuatu yang dianggap tidak salah. Nah, sebenarnya percaya diri ini bukan tentang hitam ataupun putih. Percaya diri adalah alat. Bagaimana alat tersebut digunakan tergantung siapa yang memegangnya dan seberapa hebat kemampuannya. Seperti di awal video tadi, ketika percaya diri dipegang dan dimiliki oleh orang hebat dan baik hati, maka hal itu akan membawanya pada kemajuan dan inovasi. Namun ketika percaya diri dipegang oleh orang-orang seperti Hitler, kerusakanlah yang terjadi. Sekarang pilihan ada di tangan kita, mau percaya diri sebagai orang baik dan berkontribusi pada kemajuan, ataukah sebaliknya. Muhammad Ali pernah berkata, "Sangat sulit untuk menjadi rendah hati jika Anda sama hebatnya dengan saya." Kalimat ini memang terdengar sombong jika kita hanya melihat permukaannya. Namun jika kita menggalinya lebih dalam, maka ada kebenaran yang menyertainya. Muhammad Ali merupakan salah satu petinju terhebat sepanjang sejarah, dan salah satu yang paling saya sukai dari dirinya adalah dia memberitahu seluruh dunia bahwa dirinya adalah the greatest, yang terbaik. Dia memberi gelar kepada dirinya sendiri, dan mungkin ini terkesan sombong, tapi bukan tanpa alasan, Pak. Dia mengatakan hal tersebut karena dia memang tahu betul seberapa besar kerja kerasnya dan bagaimana dia bisa membuktikannya. Disitulah letak garis tipis antara percaya diri dan kesombongan. Meskipun tingkah lakunya mencerminkan kesombongan, tapi apa yang terjadi sebenarnya belum tentu, karena kesombongan, rendah hati, ataupun percaya diri, semuanya terletak di dalam hati. Muhammad Ali yang terkenal dengan gaya bicaranya yang penuh percaya diri mengingatkan kita semua bahwa semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin hebat kemampuannya atau semakin besar kekuasaannya, maka semakin sulit pula untuk menjaga kerendahan hatinya. Beri seseorang kekuasaan, maka kita akan mengetahui wajah asli dari mereka. Sekarang apa perbedaan antara kesombongan dan percaya diri? Simpelnya, orang sombong adalah orang buta yang menerjang segalanya. Orang yang merasa paling hebat, paling cerdas, paling kuat, paling bisa dalam sebuah bidang, dan cenderung merendahkan yang lainnya. Sedangkan orang yang percaya diri, yaitu mereka yang benar-benar mengetahui kemampuan dan kelemahannya, mengetahui di mana tempat mereka berdiri tanpa khawatir akan dijatuhkan. Percaya diri adalah ketenangan. Mereka yang percaya pada dirinya sendiri tidak akan bertindak berlebihan. Tidak peduli mereka di posisi belakang, di tengah-tengah, atau saat di depan pun, mereka tidak pernah kehilangan diri mereka. Masih ingat cerita iblis? Iblis dihukum ke neraka karena mereka tidak tahu posisinya. Dia sebenarnya percaya diri, cuman over. Rasa percaya diri yang terlalu tinggi membuatnya merasa lebih baik dari Adam, dan itulah kesombongan. Artinya jika kita tidak bisa mengendalikan kepercayaan diri kita, kita tidak tahu posisi kita itu di mana, maka hal itu bisa membawa kita pada kesombongan. Dan kita tahu sendiri bahwa akhir dari kesombongan adalah kehancuran. Lantas, apakah Muhammad Ali sama sombongnya dengan iblis? Tidak juga. Muhammad Ali mengatakan dia yang terbaik karena memang dialah yang terbaik. Dia tidak membual, Pak. Dia tahu persis di mana dirinya berada dan membuktikan pada dunia melalui kemenangan-kemenangannya. Ali bukan hanya seorang petinju biasa. Gaya bicaranya yang nyentrik, humoris, dan penuh percaya diri seringkali menjadi senjata ampuh untuk mencuri perhatian serta memprovokasi lawan-lawannya. Dan ini lebih dari strategi pertarungan, Pak. Di balik semua itu, Muhammad Ali sedang berdiri tegak melawan diskriminasi rasial yang marak terjadi pada masanya. Dan di setiap pukulan yang ia lemparkan,
Ada sebuah pesan kuat tentang harga diri, kebanggaan sebagai seorang kulit hitam, dan penolakan terhadap ketidakadilan sosial. Jika Muhammad Ali benar-benar sombong, setidaknya dia telah berusaha untuk tetap rendah hati. Dia mengakui sendiri melalui kutipannya tadi bahwa itu sangat sulit. Dan ya, menjadi rendah hati saat di posisi puncak memanglah sangat sulit. Dan bagaimanapun juga, apapun tingkah laku dan ucapannya, tetap saja semua orang tidak bisa membencinya karena kita semua sudah sepakat bahwa Muhammad Ali memanglah the greatest, yang terbaik. Bahkan sampai sekarang, jika kita mengenangnya, maka setiap kepala harus menunduk, setiap lidah harus mengakui bahwa dirinya adalah seorang legenda terhebat sepanjang masa. Kemudian bagaimana dengan iblis? Bukankah dia juga makhluk yang cukup hebat? Bahkan saking hebatnya, ada yang mengatakan bahwa sebelum iblis ini dihukum di neraka, derajat iblis lebih tinggi dari malaikat. Sehebat itu, Pak. Dan konon, dulunya dia juga merupakan pemimpin dari para jin. Nah, tapi meskipun demikian, kita perlu memahami juga bahwa kehebatan iblis tersebut terjadi jauh sebelum manusia pertama diciptakan. Artinya sebelum Nabi Adam itu ada, iblis memang makhluk yang sangat hebat. Tapi setelah Nabi Adam itu diciptakan, level iblis yang sehebat itu tidak lebih tinggi dari Adam. Dan disitulah iblis buta akan posisinya. Dia terlalu yakin kepada dirinya sendiri bahwa dia lebih baik dari manusia. Bahkan sampai sekarang, iblis masih kekeh dengan pendiriannya. Dan disinilah poin pentingnya, bahwa percaya diri tanpa disertai kerendahan hati seringkali menciptakan kesombongan tak terkendali. Jika di bab 2 tadi percaya diri kita gambarkan sebagai alat, maka di bab ini alat tersebut kita perjelas lagi menjadi pedang bermata dua. Artinya percaya diri dapat menjadi sesuatu yang melukai jika tidak digunakan dengan kerendahan hati. Maka dari itu, misal suatu saat nanti kepercayaan diri saya terlalu berlebihan dan menciptakan kesombongan, maka sudah menjadi tugas kalian untuk selalu mengingatkan. Oke? Kesimpulan dari penjelasan tadi, entah itu hal yang positif ataupun negatif, percaya diri memanglah sesuatu yang penting. Di zaman modern seperti ini, tentu kita harus punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Kita tahu sendiri bahwa mereka yang malu-malu, tidak berani unjuk gigi, ataupun takut menunjukkan kemampuannya akan kalah dengan mereka yang percaya diri. Di sekolah, di perkuliahan, lingkungan kerja, ataupun saat bersosialisasi di mana saja, semuanya menuntut kita untuk selalu percaya diri. Cuman percaya diri juga tidak boleh sembarangan, Pak. Kita juga perlu tahu cara-caranya dan memahami bagaimana situasi serta kondisinya. Misal kita masih bodoh dan kita percaya diri, maka hal itu akan terlihat sangat konyol. Kebodohan kita akan tampak lebih bodoh, Pak. Makanya kita harus meningkatkan kemampuan kita terlebih dahulu. Belajar dengan giat, bekerja dengan keras, ataupun berlatih segila mungkin sampai mencapai versi terbaik kita. Baru ketika kita sudah berada di level yang berbeda, kepercayaan diri kita pun sedikit demi sedikit akan terbentuk sesuai kemampuan yang kita punya. Dan jangan lupa juga bahwa kita harus melakukannya dengan benar. Artinya kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak egois, ataupun tidak menggunakannya untuk sesuatu yang tidak benar. Intinya kita harus bisa percaya diri dan harus bisa merendahkan hati. Terakhir, jika suatu hari kita sudah berhasil meraih mimpi, semoga saja kita tidak lupa diri, karena pada akhirnya keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan tentang seberapa kokoh pijakan kita di muka bumi ini. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Bagas, terima kasih.